kedatangan tamu spesial juga. Nah, betul banget nih semuanya. Kita nantinya akan kedatangan tamu yang sangat spesial yang memiliki segudang prestasi di tangannya. Sebelumnya kita izin untuk memperkenalkan diri dahulu. Saya Jelita dan rekan saya Kurnia. Kita akan menemani kalian sampai ke beberapa menit ke depan nantinya. Nah, balik lagi ke topik awal nih, Jel. Kita akan bersama seseorang yang memiliki segudang prestasi di tangannya. Kamu pasti tahu nih. Pasti dong. Beliau adalah juara 2 Duta Baca Kabupaten Nganjuk tahun 2024, yaitu Mbak Tiara Gendis Desantika. Apa kabarnya nih, Mbak? Wah, alhamdulillah nih. Alhamdulillah baik sekali hari ini. Kalau kalian gimana nih kabarnya? Sama sih, alhamdulillah ya. Sebelumnya nih Mbak Tiara, boleh dong perkenalan terlebih dahulu? Oke, baik, izin perkenalan diri. Halo semuanya, aku Tiara Gendis Desantika dari SMA Negeri 3 Nganjuk. Aku sebagai juara 2 Duta Baca Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Nah, sebelum bidangnya, terima kasih banyak dahulu Mbak Tiara karena udah mau ikut ya, betul menyempatkan waktu untuk ikut bincang-bincang bersama kita. Sama-sama, dan aku juga berterima kasih pada Komunitas Literasi ini terutama yang telah aku sangat berkesempatan di sini dan diundang untuk menjadi pembicara di sini. Bisa juga ya. Oke, ini sebagai pertanyaan pembuka nih, aku mau tanya Mbak Tiara tuh coba gitu, tolong menjelaskan apa sih Duta Baca itu gitu. Oke, jadi ya seperti yang kita tahu, Duta Baca, seorang duta ya pastinya menjadi influence, menjadi pengaruh bagi orang-orang yang sekitarnya. Nah, di sini berkhusus pada baca, nah Duta Baca. Nah, mungkin orang-orang berpikir bahwa ini hanya mencakup baca aja, membaca buku lah kayak gitu. Tapi sebenarnya di sini mencakup seluruh literasi yang ada. Dan Duta Baca yang saya ampu ini merupakan tingkatan kabupaten, jadi tingkatnya lebih luas daripada di sekolah. Nah, kalau di sekolah kan mungkin ada duta literasi, duta baca, duta pustaka. Nah, kalau di sini aku sebagai Duta Baca Kabupaten Nganjuk itu mencakup Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya gitu. Jadi berarti itu Pak, tugasnya nggak hanya sebagai duta atau influencer yang hanya membimbing untuk membaca dong ya Mbak? Enggak cuma itu aja sih, tapi juga bagaimana kita menggiatkan literasi, seluruh literasi yang ada. Keren banget ya, keren banget nih. Terus, rintangan apa saja sih Mbak yang dilalui saat mengikuti ajang Duta Baca ini? Oke, kalau rintangan ya, pada dasarnya di sini Duta Baca di Kabupaten Nganjuk ini baru pertama kali diadakan di Kabupaten Nganjuk. Nah, jadi menurut aku adalah rintangannya itu aku tidak bisa eksplor lebih dalam tentang Duta Baca yang tahun lalu, karena kan nggak ada gitu loh. Biasanya kalau semisal kamu Mas Bayu, Duta Genre itu kan udah ada ya tahun lalu, jadi kita bisa tanya-tanya ke alumninya gitulah gitu. Kalau di sini kan belum ada. Dan yang kedua rintangannya adalah di sana kita bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh SMA di Kabupaten Nganjuk gitu loh. Iya. Dan ternyata di sana juga memiliki potensi yang luar biasa sekali. Ibaratnya kayak itu kan perwakilan 2 orang per sekolah. Nah, jadi kayak ya itu sih tantangannya kayak gitu. Tapi di situ pastinya merasa insecure awal-awalnya. Tapi selama beberapa hari kita jalani ya emang harus kita lakukan dan harus bisa gitu. Itu sih awalnya insecure juga sih. Gak kebayang sih insecure parah ya gimana. Karena kan wah dari kalangan, bahkan ada yang kalangan mahasiswa juga ya. Betul. Ya betul banget. Jadi Duta Baca ini bukan jenjang SMA aja, tapi di jenjangnya 16 sampai 22 tahun. Nah, jadi anak mahasiswa juga bisa ikut, dan lawan nggak tuh, teman seperjuanganku itu juga ada dari mahasiswa. Kayaknya juga hebat banget di situ. Dan aku sangat belajar banyak banget dari mereka semuanya gitu. Keren sih kuliah. Dari banyaknya orang, bahkan anak mahasiswa, berarti bisa menentuk di juara 2 gitu. Nah terus
nih Mbak, mungkin bisa kali ya Mbak ya Dibagikan pengalaman apa aja sih Mbak yang didapat dari Duta Baca ini? Oke. Kalau pengalaman tuh banyak sekali ya. Walaupun itu pas kita penyisian hanya singkat tapi bermakna banget gitu loh. Karena kita menjalannya dengan penuh effort lah pastinya. Nah, jadi pengalaman aku yang paling berkesan menurut aku tuh pas waktu apa ya namanya? Karantina. Oh Ya sebenarnya bukan karantina sih, karena kita nggak tidur di perpusda gitu bukan. Tapi kita selama seminggu, bahkan aku seminggu itu nggak masuk sekolah, aku di-spend gitu. Aku di-spend untuk apa? Yang pertama ada tesnya itu ada tes berkas, awalnya tes berkas. Yang kedua ada tes esai. Kita disuruh tes esai, itu jadi sangat berkesan banget karena aku baru pertama kali menulis esai tulis, bukan ketik, selama beberapa jam gitu dengan tema yang baru ditentukan gitu. Kayak shock banget, ternyata ada ya tes kayak gini gitu. Terus habis itu ada tes wawancara tertutup, ada tes public speaking, terus juga ada pemberian materi dari tamu-tamu di Kabupaten Nganjuk gitu. Dan mungkin kan dari serangkaian tes tersebut mungkin Mbak Tiara bisa kasih tahu kali ya, menurutnya Mbak Tiara ini tes yang paling hard, so hard gitu kan, paling susah gitu itu apa sih Mbak? Apa ya? Aku disclaimer dulu karena di sini kan aku juga dulunya sebagai duta literasi di SMA Negeri 3 Nganjuk. Jadi semua yang aku jalani di sana tuh nggak beda jauh gitu loh dari sini. Karena mencakup literasi juga. Tapi yang membuat pressure adalah kita tahu teman seperjuangan kita tuh kayak gimana. Itu pasti insecure juga gitu. Kita pastinya kan mau jadi yang paling baik gitu loh. Nah, kalau yang paling susah tuh tesnya menurut aku apa ya? Esai itu menurutku susah sih, karena esainya itu disediain folio gitu. Sebenarnya kalau menurutku esai bukan tentang banyak yang kita tulis, tapi tentang makna apa yang kita tulis gitu loh. Dan di situ kita menuangkan pemikiran kita di esai tersebut. Nah, jadi menurut aku itu sih yang paling apa ya, yang paling hot lah katanya. Tapi yang paling bikin deg-degan adalah tes interview tertutup. Nah, di situ kita satu ruangan gitu sama dua dewan juri. Kita dihadapkan kayak gitu, terus ada kayak apa namanya? Tes jalan catwalk juga, ada tes tiba-tiba disuruh nyanyi, tiba-tiba misal kayak hobi kamu apa sih? Misal kita jawab menyanyi. Coba sekarang kamu menyanyi. Ada kayak gitu. Terus teman spontan gitu ya, kayak awalnya tuh dibilangi interview tertutup tuh temanya apa sih Kak? Ada kisi-kisinya nggak sih Kak? Enggak, pokoknya kamu jawab aja apa yang dewan juri tanyain gitu aja. Pokoknya lakuin apa yang dewan juri mau gitu. Oke. Misal kayak gini, kamu tuh hobinya apa sih? Hobi saya membaca Kak, sebagai duta. Kayak hobi saya kayak gitu ya. Coba sekarang berapa daftar bacaan buku yang pernah kamu baca? Tuh. Habis itu kayak coba sekarang ceritain apa isi buku yang favorit kamu kayak gitu-gitu sih. Deg-degannya kan kita sendirian, diserang dua orang, ya itu sih deg-degannya. Kayak udah sama, nomor satu ini. Nah, terus mungkin nih Mbak Tiara nih mau kasih tips and trick buat anak-anak semangga yang contohnya aku mungkin sama Kurnia mau baca gitu, amin. Agak bisa lolos gitu Mbak. Nah iya, mungkin apa sih tips and tricknya gitu? Oke, menurut aku tips and tricknya adalah jadi di pendaftaran atau tes berkas itu di situ kita nyantumin narasi literasi. Nah, apa sih narasi literasi itu? Jadi itu merupakan kayak kita mau kerja kita harus bikin CV-nya dulu gitu loh. Ya, kita harus memperkenalkan diri kita dulu dalam sebuah tulisan yang itu di dalamnya tuh ada pengalaman kegiatan literasi. Jadi di situ kita menulis apa aja sih kontribusi kita terhadap literasi yang ada, terus apa aja kegiatan literasi yang pernah kita lakukan. Dan menurut aku perbanyakin itu sih, perbanyakin kegiatan literasi. Misalnya kayak ini juga bisa nih. Dulu aku pernah loh podcast dulu gitu, bisa. Nah, terus yang kedua adalah banyakin prestasi di bidang literasi juga. Nah, itu sih, itu poin plusnya juga. Apalagi
itu yang ngadain lomba atau kompetisi atau event itu pemerintah. Nah, apalagi kan, wah ini apalagi negara itu perpusda gitu loh. Itu malah lebih kayak, oh jadi anak ini tuh emang udah di literasi banget gitu. Itu sih, perbanyakin kegiatan literasi dan juga prestasi literasi. Jadi kayak buat portfolio gini. Oh ya, sampai yang nggak kalah penting itu ya yang nomor 1 sih, public speakingnya. Harus dilatih juga sih. Karena nggak mungkin kan seorang duta kalian nggak bisa ngomong di depan dan langsung disuruh pulang sih kayaknya. Langsung disuruh out aja deh gitu. Itu sih benar-benar itu. Nah, terus aduh ini menurutnya Mbak Tiara nih, pandangannya Mbak Tiara gimana sih kondisinya literasi di SMA Negeri 3 Nganjuk ini, dan mungkin kasih saran gitu agar kita bisa meningkatkan literasi kita di SMA Negeri 3 Nganjuk ini. Oke, jadi SMA Negeri 3 Nganjuk ini mungkin banyak sekali mereka berpandangan kalau ini SMA-nya tuh masih kurang banget gitu, apalagi di akademiknya, karena kita lebih menonjol di seni dan budayanya, olahraganya juga. Mungkin mereka bilang akademiknya pasti jelek ya, pasti kurang bagus ya gitu. Tapi kita membuktikan bahwa di sini tuh udah ada duta literasi, udah ada putra-putri yang itu menggiatkan gitu loh yang ada di sini. Nah, dan aku berharap juga di sini literasinya juga digerakkan di komunitas literasi. Nah, kita tuh ada itu loh, poin plusnya tuh itu. Jadi aku di sana sama teman-temanku duta baca itu juga saling sharing kalau di sini tuh ada komunitas literasi tuh udah sangat wow banget, apalagi di sini ada divisi-divisinya kan, terus ada prokernya yang dijalanin selama mereka menjabat. Nah, itu udah keren banget. Nah, harapannya kalau ada komunitas literasi, siswa-siswanya tinggal siswa-siswinya menyadarkan mereka tuh gimana sih dan memfungsionalisasikan perpustakaan ini dengan baik. Karena kalau kalian ke perpustakaan SMA lain tuh udah kelihatan beda banget. Perpustakaan itu aku bilang ini keren sih, dari bangunannya, fasilitasnya udah wow banget. Maka dari itu yuklah kita itu sih menurut aku, tinggal di mana mereka itu menggunakan ini dengan baik, memanfaatkan ini dengan baik gitu sih. Nah, ini mungkin ini sama aja sih kayak tadi saran, tapi ini lebih ke pesannya Mbak Tiara untuk anak-anak Semaga yang mungkin mau ke duta baca tapi masih bimbang ataupun bingung, Mbak. Oh gitu. Oke, jadi aku juga nggak tahu ya untuk tahun ini duta bacanya apakah Ada ketentuannya itu sama atau enggak, aku juga belum tahu karena belum didiskusikan karena baru banget. Tapi kalau emang ini bakalan ada lagi dengan ketentuan yang sama, pastinya di sekolah itu hanya diberi 2 anak. Nah, maka dari itu ya jadilah yang paling literasi banget. Jadilah yang paling literasi banget. Dan ini kalau di sini tuh nggak dipandang cewek cowok harus pasangan gitu, enggak. Jadi kita personal, kita sendirian gitu loh. Gitu sih. Terus yaitu yang tadi pesan aku, banyakin prestasi kamu di bidang literasi. Nggak harus kamu juara 1, juara 2, yang penting kamu jadi peserta itu udah baik karena kamu menjalani itu gitu loh. Yang penting kamu udah menjalani. Terus event-event kan banyak banget, webinar, seminar, literasi udah banyak banget. Terus habis itu ya ini, kalau kamu kan udah di komunitas literasi nih, ini udah benefitnya juga, kamu bisa mengembangin bakat dan minat kamu di situ juga sih. Kayak mikir gitu, gimana ya seorang Mbak Tiara ini keren gitu. Jadi sumpah kayak speechless kayak wah. Dan mungkin aku ada pertanyaan sedikit nih agak personal sih, mohon maaf. Gimana sih Mbak Tiara caranya untuk membagi waktunya gitu agar biar yang waktunya tuh selalu keteteran tuh ngikutin Mbak Tiara gitu, mungkin tipsnya gitu. Oke, jadi bahkan di aku duta baca kan pas aku kelas 12 ya. Iya. Nah, itu pastinya kan banyak banget ya tugas dan lain-lain kayak ya Allah, seminggu di spend tuh kerasa banget. Tapi ya gitu, kita itu kan ibaratnya ikut lomba itu untuk sampingan sampingan kegiatan kita di KBM gitu loh. Jadi KBM tetap utama.
Walaupun kamu ninggalin mapel kamu juga harus tetap kerjain gitu, untuk tetap mengejar nilai kamu. Bahkan alhamdulillahnya aku di sini di jurusan IPA juga jadi para 5. Alhamdulillah banget aku dapat mempertahankan itu. Dan yaitu dengan cara kalau semisal kamu nih dispen paginya nggak dapat pelajaran, nggak dapat apa-apa, fungsi WA, fungsi teknologi kan udah tanya temen bisa. Terus dari rumah kita juga dari nggak cuma mempelajari tentang duta bacanya yang aku jalanin, tapi mapelnya juga harus kita kerjain gitu sih. Kadang kan juga ada tau Mbak, kayak siswa dispen ini kesenangan nggak belajar Gitu ya, sih. terus yang dari awal nilainya wah 93 masih jadi sekarang ke 85. Nah, artinya dia nggak konsekuen dengan apa yang mereka ambil gitu. Awalnya juga sebenarnya ini cerita sedikit ya ini. Mau cerita banyak juga nggak apa-apa. Ini oh ya, di radar ngaji itu juga udah pernah tak ceritain di situ. Jadi awalnya itu aku nggak dibolehin ikut duta baca. Wah, Gitu. Sama orang tua aku nggak boleh. Sama aku dilarang banget. Kamu itu kelas 11 sudah sesibuk itu. iya. Kelas 11 sudah sesibuk itu, kelas 12 itu waktunya istirahat. Betul. Nah, tapi dipikir-pikir lagi, kalau emang itu peluang aku di situ tuh besar, kenapa aku nggak ke situ gitu loh? Iya. Aku sudah merasa, wah kayak bisa sih, walaupun aku belum tahu ya nanti kayak gimana. Kayak bisa sih. Ya itu aku tetap meyakinkan orang tua aku dan akhirnya alhamdulillahnya hasilnya juga membanggakan. Keren banget. Optimistisnya Mbak Tiara nih harus jempol beneran sih. Wah, sudah gak kerasa ya Mbak Tiara kita bincang-bincangnya. Waktu tuh sempat bergulir begitu cepat. Terima kasih juga udah dikasih sebuah kisah yang sangat amat menggebarkan hatiku untuk mengikuti jejaknya Mbak Tiara. Terima kasih juga buat tips dan triknya dari Mbak Tiara. Nah, sekian dari kita. Aku Jelita dan aku Kurnia. Kami izin untuk mengundurkan diri. It's only because you're feeling